yang mendasari. Terima kasih sebelumnya. Saya dari Gema Lampung. Terima kasih Adinda dari Gema Lampung. Kita relax ya. Saya maju sebagai calon wakil bupati Lampung Selatan ini punya latar belakang. Latar belakang saya sudah saya sampaikan tadi di depan para panelis bahwa saya dilahirkan di desa Tajimalela namanya, di kota di kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Artinya secara turun temurun saya adalah orang asli Lampung, dari Lampung Selatan. Kemudian dibesarkan dari mata pencarian pertanian karena orang tua saya memiliki mata pencarian petani. Artinya kami memiliki sawah dan kebun. Dari situlah saya merasakan keterpanggilan saya bahwa ternyata hidup jadi petani itu memang betul-betul di dalam ketertinggalan. Bagaimana saya ingin hadir memberikan sumbangsi saya, tenaga dan pikiran saya supaya ini bisa ada peningkatan kesejahteraan terhadap nasib para petani yang ada di Lampung Selatan. 80% mata pencarian yang ada di Lampung Selatan, warga masyarakat Lampung Selatan itu 80% itu bersumber dari pertanian dan perkebunan, peternakan. Sisanya 20% dari PNS, TNI, Polri dan swasta. Tetapi 80% bermata pencarian dari pertanian dan perkebunan. Sehingga perlu ada kesungguhan dari pemerintah bagaimana ini merubah masyarakat Lampung Selatan bagus untuk dari kemiskinan menjadi sejahtera. Sebab menurut saya tidak mungkin Lampung Selatan itu akan maju kalau masyarakatnya tidak sejahtera. Masyarakat yang mana? Masyarakat petani. Bagaimana meningkatkan masyarakat petani itu? Tentu caranya dirubah. Dari tadinya mereka bertani secara tradisional berubah menjadi petani yang modern. Bagaimana melaksanakan pertanian modern itu? Tentu cara bercocok tanamnya harus berubah. Tentu harus didukung dengan infrastruktur yang memadai, perbaikan irigasi, kemudian perbaikan bendungan. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi kan petani ini kalau dia musim kemarau tidak bisa bercocok tanam karena kering. Bagaimana pemerintah hadir untuk mengatasi itu dengan cara membuat sumur-sumur bor secara merata yang ada di Lampung Selatan, diciptakan sumur-sumur bor ini supaya betul-betul petani ini bisa bercocok tanam. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perbaikan regulasi pengadaan pupuk itu. Selama ini kan bagaimana terjadi di seluruh Indonesia, ketika musim tanam tiba pupuk itu hilang, langka. Tentu ini siapa? Oknum. Bagaimana untuk mengatasi itu? Tentu harus ada pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah sehingga betul-betul datangnya pupuk itu tepat waktu, tepat guna. Untuk apa dia datang tidak tepat waktu? Tentu tidak akan digunakan. Nah ini yang melatar belakangi saya. Tentu selain daripada ini, bagaimana meningkatkan infrastruktur fisik, jalan, kemudian selain daripada jalan, tentu ada infrastruktur yang lain tentunya selain daripada bendungan, irigasi dan lain-lain. Kemudian yang lain tentu motivasi saya bagaimana peningkatan pelayanan kesehatan di Lampung Selatan itu. Rumah sakitnya kan masih tipe C. Pelayanannya puskesmas, pusing keseleo masuk angin. Nah itu saja, pusing keseleo masuk angin. Tidak ada tindakan artinya yang memang betul-betul tindakan yang spesifik secara medis yang bisa mengatasi penyakit-penyakit yang cukup besar, yang cukup membutuhkan perhatian secara khusus sehingga semuanya harus dirujuk. Nah ini bagaimana peningkatan pelayanan terhadap kesehatan yang ada masyarakat Lampung Selatan. Kemudian pendidikan juga, peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan amanah konstitusi kita harus ditingkatkan. Selama ini 20% amanah undang-undang itu tetapi dihitung dengan gaji. Nah ini harus dipisahkan. 20% tidak berikut gaji sehingga betul-betul pembangunan sumber daya manusia itu bisa terlaksana dengan baik. Ya Lampung Selatan sarana prasarananya jangankan yang lain ya, perbaikan sumber daya manusia, katakanlah staf pengajar, guru dan lain-lain. Bangunan sekolah saja sekarang masih ada yang tidak layak, masih ada yang tidak layak. Di pelosok-pelosok dusun itu masih ada yang tidak layak. Bangunan-bangunan sekolah
Bagaimana sarana prasarana sekolah ini tidak baik? Bagaimana anak-anak murid SD itu bisa sekolah? Tentu tidak hanya negeri ya, swasta pun juga harus mendapatkan perhatian. Artinya sekolah yang swasta ataupun negeri itu harus menjadi perhatian. Kesehatan, pertanian, kemudian pendidikan, kemudian infrastruktur, nah yang lain kira-kira apa lagi? Kami dari Nasional, saya ingin pertanyakan mengenai adanya pariwisata di Lampung Selatan. Apa komen Bapak dengan calon menjadi Lampung Selatan untuk meningkatkan pariwisata di Lampung Selatan? Nah, saya itu kebetulan masuk di Lampung Pesisir. Kalianda itu adalah Lampung Pesisir, memiliki garis pantai yang cukup panjang. Lampung Selatan itu bisa kita hitung dari kecamatan Cibung sampai dengan kecamatan Ketapang, garis pantainya membentang. Tapi sampai hari ini kan fungsinya yang tidak sesuai dengan fungsi. Sekarang banyak berubah fungsi, alih fungsi. Yang tadinya tempat pariwisata itu dijadikan tempat pembenuran, kemudian tambak-tambak. Nah ini yang harus ditata kembali, dikelola dengan baik. Bagaimana artinya pengaturan tata ruang itu, di mana tempat pariwisata, di mana tempat industri, di mana tempat pertambangan harus ditata kembali. Bagaimana untuk mewujudkan itu? Sekarang kondisi di Lampung Selatan itu potensi sumber daya alamnya cukup mendukung untuk dijadikan pariwisata. Tetapi sumber daya manusianya kurang untuk mengelola. Contoh, Wai Belerang, baik itu yang di desa Kecapi yang bersumber dari gunung asli ataupun itu bersumber dari yang sudah dikelola oleh pemerintah daerah ada. Kemudian di pantai-pantai juga begitu, baru dikelola secara tradisional. Sarana prasarana tidak mendukung, itu pun dikelola oleh swasta orang per orang, masyarakat lokal. Belum ada pihak-pihak swasta atau pemerintah daerah yang berterjun secara khusus. Nah ini dibutuhkan bagaimana campur tangan pemerintah daerah secara khusus untuk mengelola potensi-potensi wisata yang ada di Lampung Selatan. Sebesi itu cukup luar biasa, cukup bagus itu dijadikan potensi wisata, dekat dengan Pulau Krakatau. Merak Blantung juga begitu. Kalau kita lihat kebersihan dan keindahan pasir yang ada di Bali dengan yang ada di Lampung Selatan lebih baik, lebih bagus yang ada di Lampung Selatan. Kebersihan laut juga kebersihan pantainya, kebersihan pasirnya. Hanya memang tidak optimal, pemerintah daerah tidak optimal untuk mendorong ini pariwisata ini. Padahal ini juga merupakan sumber pendapatan hasil daerah yang cukup baik. Kira-kira itu. Ada yang lain? Ini kan Dokter jadi wakil untuk pandangan Bupati sendiri. Sejauh ini sudah menjalin komunikasi dengan partai. Saya ini mendaftar di Partai Amanat Nasional, kemudian mendaftar di Nasdem, kemudian di Golkar. Besar harapan saya bisa berkoalisi dengan Golkar. Tentu pasangannya tidak akan saya tutup-tutupi. Saya berharap saya bisa berpasangan dengan Bapak Tony Eka Chandra sebagai Bupati di Lampung Selatan. Kenapa? Tentu saya punya hitungan. Nah, kalau berkaitan dengan hitungan kan tentu nggak boleh diekspos. Masih saya jelaskan kecamatan ini, sini angkanya sekian, nggak boleh kan itu. Harapannya tentu berpasangan dengan Bapak calon dari Golkar, siap nanti yang diusung dari Golkar. Calon dari Golkar banyak, tentu siapa? Saya langsung pada personal, Bapak Tony Eka Chandra. Lalu dari saya Heris Pak, harian Lampung Bandar Lampung News. Kita bicara soal destinasi wisata oke, dan infrastruktur maupun kesehatan Pak, termasuk di sektor pertanian yang menjadi kendala permasalahan masyarakat ini kan rentang kendali kepemerintahan Pak. Contoh Lampung Selatan wilayahnya masih terpisah. Ini salah satu contoh di Beranti Pak. Beranti kan Lampung Selatan Pak. Ya. Nah kebetulan secara otoritasnya ada di wilayah bandara. Nah untuk membuat satu pengurusan pemerintahan itu terlalu sulit Pak jangkauannya. Nah mungkin ada solusi dari Bapak nantinya ketika terpilih. Secara infrastruktur sebetulnya sudah ada. Secara infrastruktur dulu ya. Secara infrastruktur sudah ada jalan-jalan poros namanya. Tetapi jalan-jalan poros itu kurang diberdayakan, kurang dimaksimalkan. Ketika itu betul-betul nanti dioptimalkan, dimaksimalkan, jalan-jalan yang menghubungkan antar kecamatan itu, maka jarak tempuhnya antar kecamatan akan semakin dekat secara fisik infrastruktur. Kemudian bagaimana supaya tidak terlalu jauh dalam rangka
pengurusan katakanlah administrasi kan, pemerintahan itu kita optimalkan pemerintahan ada di tingkat kecamatan. Pengurusan izin tidak lagi harus ke kabupaten, tapi kita berdayakan yang ada di tingkat kecamatan. Kan ada UPT namanya, tinggal bagaimana memberdayakan UPT itu di tingkat-tingkat kecamatan. Capil tidak harus ke kabupaten lagi. Bagaimana orang mengurus KTP dari Natar ke Kabupaten Lampung Selatan kan? Cukup diberdayakan ada KUPT Capil. Kita persiapkan sarana prasarana infrastruktur yang dibutuhkan untuk percetakan kan sudah ada. Tinggal bagaimana nanti penempatan, pembagian kewenangan, penempatan birokrasi itu di tingkat-tingkat kecamatan, sehingga nanti masyarakat tidak perlu lagi ke kabupaten, desa cukup di kecamatan, sehingga itu bisa memutus rentang jarak dan waktu